Halo guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Ilmu Giziku. Kenalin, aku Zahra. Di video kali ini kita akan membahas tentang masalah gizi pada anak sekolah. So, buat kalian yang penasaran dengan isi video kali ini, yuk tonton videonya sampai habis. Menurut hasil Riskesdas 2010, pada anak usia sekolah, yaitu 7 hingga 12 tahun, ada sebesar 44,4% anak mengonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal, yaitu kurang dari 70%. Dan sebesar 80,6% anak mengonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal, yaitu kurang dari 80%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang terkena kurang energi protein atau disingkat dengan KEP. Maka dari itu, masalah gizi pada anak sekolah yang akan kita bahas yang pertama adalah kurang energi protein. Nah, teman-teman, KEP pada anak usia sekolah dasar akan berdampak pada pertumbuhan dan juga perkembangannya. Kurang mencukupinya asupan energi dan juga protein akan menghambat pertumbuhan anak-anak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya stunting atau wasting. Selain hal tersebut, KEP juga berdampak pada perkembangan kognitif anak. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya KEP, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung KEP yaitu tidak cukupnya asupan gizi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan penyebab tidak langsung kejadian KEP dapat dipengaruhi dari ketahanan pangan keluarga, seperti menyediakan kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga dari segi jumlah maupun kualitas gizinya. Lalu dapat juga dipengaruhi oleh pola asuh anak, seperti menyediakan waktu, perhatian, serta dukungan terhadap anak agar pertumbuhan dan perkembangannya optimal secara mental, fisik, maupun sosial. Selain hal-hal tersebut, dapat juga dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan, seperti tersedianya air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap keluarga yang membutuhkan. Masalah gizi anak sekolah yang kedua yaitu kegemukan atau gizi lebih. Dari hasil Riskesdas tahun 2013, menunjukkan bahwa secara nasional masalah gizi lebih pada anak usia 5 hingga 12 tahun sangat tinggi, yaitu 18,8% yang terdiri dari overweight 10,8% dan obesitas 8,8%. Gizi lebih adalah kondisi di mana konsumsi makanan yang mengandung energi, protein, dan juga lemak melebihi kebutuhan. Kegemukan merupakan salah satu faktor terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung koroner, penyakit diabetes, dan lain sebagainya. Masalah gizi anak yang ketiga yaitu ada anemia gizi besi. World Health Organization atau WHO melaporkan bahwa 350 juta anak sekolah di seluruh dunia menderita anemia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan analisis data Riskesdas pada tahun 2013, prevalensi anemia pada usia 5 hingga 12 tahun adalah sebesar 29%. Wah, banyak ya teman-teman anak usia sekolah yang terkena anemia. Sebenarnya anemia itu apa sih? Dan apa dampaknya jika anak sekolah yang terkena anemia?
Jadi teman-teman, anemia merupakan kondisi kurangnya jumlah sel darah. Jika anak mengalami anemia gizi besi yang terus-menerus, maka akan berdampak pada menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar. Terganggunya pertumbuhan sel tubuh maupun sel otak, anak akan terlihat pucat, letih, lesu, dan cepat lelah, hingga dapat menurunkan prestasi belajar, kecerdasan intelektual, kebugaran, dan kesehatan tubuh. Selain itu, anak yang menderita anemia mempunyai kemampuan belajar yang rendah, dan anemia juga dapat menyebabkan rendahnya daya ingat dan konsentrasi. Wah, banyak banget ya dampak negatif dari masalah gizi yang satu ini. Jadi pastikan agar orang terdekat kalian tidak terkena anemia. Masalah gizi anak yang keempat adalah kurangnya vitamin A atau KVA. Kurangnya vitamin A dapat terjadi karena menurunnya kandungan vitamin A serta menurunnya kadar serum vitamin A. Dampak kurangnya vitamin A yaitu rusaknya sel yang menghasilkan metaplasi keratinasi pada jaringan epitel seperti pada saluran pernafasan dan juga pencernaan. Lalu untuk menghindari dampak negatif dari kurang vitamin A, maka kita harus mengonsumsi vitamin A yang cukup. Pangan sumber vitamin A itu terdapat pada sayuran dan buah-buahan berwarna seperti tomat, kangkung, wortel, buncis, jambu biji, jeruk, pepaya, mangga, hati, telur, ikan, dan lain sebagainya. Masalah gizi pada anak sekolah yang kelima yaitu adalah gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKY. Secara global, sebanyak 29,8% dari keseluruhan anak usia sekolah, yaitu 241 juta, diperkirakan memiliki asupan yodium tidak mencukupi. Di Indonesia sendiri, prevalensi anak sekolah yang memiliki resiko kekurangan yodium sebanyak 14,9%, cukup yodium sebanyak 29,9%, dan resiko kelebihan yodium yaitu 30,4%. Apa aja sih gejala yang timbul akibat kekurangan yodium? Jadi, kekurangan yodium dapat ditimbulkan dengan sikap lamban dan rasa malas. Selain itu, pada anak-anak juga bisa menyebabkan kecerdasan IQ yang lebih rendah dibandingkan yang seharusnya sesuai dengan usianya. GAKY dapat disebabkan karena kurangnya konsumsi makanan yang mengandung yodium sehingga dapat menimbulkan penyakit gondok. Oke nih teman-teman, kita udah bahas seluruh topik di video kali ini mengenai masalah gizi pada anak sekolah. Gimana nih konten ilmu giziku kali ini? Boleh banget nih kalian tulis di kolom komentar mengenai pertanyaan seputar video kali ini maupun rekomendasi topik video yang ingin kalian tonton di konten ilmu giziku selanjutnya. Dan tentunya kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari ilmu giziku lainnya. So, segitu dulu video dari ilmu giziku kali ini. Bye!